Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas terkait perubahan pada kebijakan YouTube. Dan di sini ada 3 perubahan dan ada hal yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai konten kalian dihapus oleh pihak YouTube, terutama untuk channel kalian yang sebelumnya ditolak monetisasi. Nah, gimana untuk informasinya? Yuk simak video ini. Sebelum aku bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, di sini tentunya YouTube akan selalu melakukan perubahan ya pada kebijakan ataupun peraturannya. Yang tentu di mana itu akan membantu atau melindungi sang kreator dan juga pengguna aplikasi YouTube. Ya, apalagi sekarang semakin banyak sang kreator itu membuat konten itu sembarangan. Ya, terutama itu bisa ditiru oleh pengguna ya atau penonton dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun mengganggu kesehatannya ya. Dan di sini untuk pembaruannya aku akan bacakan ya informasinya di bantuan YouTube supaya lebih akurat. Di sini kita langsung aja masuk ke bantuan YouTube ya. Aku menggunakan Google Chrome. Di sini kita langsung aja masuk. Nah, di sini tentunya aku akan bacakan ya, dan semoga aja ini bikin kalian paham. Dan di sini aku akan ubah dulu posisi HP-nya ya, supaya ini kelihatan lebih jelas. Nah, di sini aku ubah dulu. Nah, di sini aku udah masuk ya ke bantuan YouTube dan kita langsung aja bacakan terkait pembaruan atau perubahan pada kebijakan YouTube ya. Nah, di sini ada beberapa pembaruan ya terkait kebijakan YouTube ya. Yang pertama adalah dari pendoman komunitas ya. Yang kedua adalah dari kebijakan produk dan fitur ya. Yang ketiga adalah program partner YouTube atau pengajuan ulang untuk bergabung menjadi program partner YouTube. Dan kita langsung aja bacakan untuk yang pertama ya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu adalah pendoman komunitas nih. Nah, Mei 2023, pembaruan pada kebijakan terkait gangguan pola makan. Pada tanggal 18 April 2023, kebijakan terkait gangguan pola makan telah diperbarui untuk lebih melindungi komunitas YouTube dari konten sensitif yang dapat menimbulkan resiko bagi beberapa pengguna. Kami sekarang dapat menghapus konten yang dapat ditiru ya, atau yang dapat dipraktekkan lah oleh penonton ya, apalagi kalau konten tersebut itu berbahaya gitu ya. Konten yang dikenai pembatasan usia ya, dan menampilkan panel referensi krisis pada video dengan topik gangguan pola makan atau tindakan menyakiti diri sendiri. Nah, ini nih akan dihapus langsung oleh pihak YouTube ya. Apalagi ini terkait gangguan pola makan, karena sekarang di bagian terkait gangguan pola makan ini sekarang lebih ketat lagi ya. Kan ada tuh konten-konten yang membahas misalnya makan sesuatu ya yang bikin penonton terkejut atau merasa jijik gitu ya kan. Nah, kadang kan itu bisa ditiru oleh penonton gitu ya, apalagi kalau makan itu secara berlebihan. Tentunya itu bisa mengganggu kesehatan ataupun pola makan ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi bikin konten juga jangan sembarangan ya. Jadi kita perlu memperhatikan penonton juga. Oh iya, termasuk juga konten yang membahas sebuah tutorial ya. Karena pasti ada aja ya konten tutorial yang membahas hal-hal yang sangat berbahaya ya. Ataupun itu juga kan bisa menyakiti diri sendiri. Misalnya tutorial cara bunuh diri, tutorial ya nyakitin diri sendiri ya. Itu pasti ada aja gitu ya. Dan itu tentunya akan langsung dihapus oleh pihak YouTube ya. Jadi kalian juga perlu memilih konten-konten yang baik lah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pembaruan pada kebijakan ya terkait pendoman komunitas pada gangguan pola makan ya.
Lalu di sini untuk yang kedua adalah kebijakan produk dan fitur. Ya. Di sini kita langsung baca juga perubahan pada komentar yang disematkan. Ya, mulai 31 Mei, demi membantu melindungi komunitas YouTube, kreator harus memiliki akses ke fitur lanjutan untuk menyematkan komentar di video mereka. Kemampuan kreator untuk melepaskan sematan komentar tidak akan terpengaruh dan komentar yang telah disematkan akan tetap dipertahankan, ya. Jadi gini ya, biar kalian lebih paham. Sebelumnya nih, kalau kita menyematkan komentar ya ataupun kasih pin ya untuk pengguna baru ataupun sudah lama, itu sudah bisa dan tidak ada syarat apapun. Jadi kalau kita mau menyematkan atau kasih pin di komentar, itu kita tinggal kasih aja, itu gampang. Nah, untuk pembaruan sekarang di bulan 31 Mei, kalau kita pengen menyematkan komentar atau memberikan pin ya, kita perlu memiliki akses ke fitur lanjutan, atau fitur lanjutannya itu harus aktif ya, harus aktif. Nah, kalau fitur lanjutannya tidak aktif ya, kita tidak akan bisa ngasih pin di komentar ya. Kita perlu mengaktifkan dulu. Nah, untuk mengaktifkannya tentu mudah. Kita perlu masuk ke YouTube Studio Beta di browser. Pasti kalian paham lah ya. Atau di sini aku akan jelaskan deh untuk caranya. Nah, di sini aku mau tab baru dulu ya. Kalian ketikkan aja di pencarian ini studio.youtube.com ya, seperti ini. Kalau udah kalian enter, kita lanjut ke studio. Nah, nanti kita akan diarahkan ke bagian dashboard channel ya, atau halaman pertama ya, saat kita masuk ke YouTube Studio Beta di browser. Nah, kalau kita sudah masuk di bagian sini, kita langsung aja pergi ke bagian ini nih, setelan ya, yang bentuknya gerigi. Nah, lalu di sini kita langsung pergi ke bagian saluran ya, atau channel. Lalu kita langsung pergi ke bagian kelayakan fitur. Nah, di sini nih ya, kita perlu mengaktifkannya. Nah, di sini ada fitur standar kalau aku aktif. Nah, di sini ada fitur menengah ya. Ini udah aktif juga. Nah, ini dia ya, fitur lanjutan ya. Dan setiap ini ada syarat-syaratnya. Ya, kalian tinggal baca langsung dan di situ kalian tinggal aktifkan aja ya. Atau biar nggak bingung, nanti aku bahas tutorialnya deh untuk cara mengaktifkannya lah ya, seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke bantuan YouTube lagi. Ya, sampai sini paham lah ya. Nah, di sini kita scroll lagi ke bawah karena di bagian pembaruan kebijakan produk dan fitur itu masih ada satu lagi. Nah, ini ya. Di bagian perpanjangan masa berlaku kebijakan mode dijeda untuk langganan channel. Mulai 5 Juni 2023, kami akan memperpanjang masa berlaku kebijakan mode dijeda dari 90 hari menjadi 120 hari. Artinya, jika Anda menawarkan langganan ya, dan channel Anda ditangguhkan dari program partner YouTube atau YPP, Anda kini memiliki waktu 120 hari ya untuk dapat diterima kembali di YPP dan melanjutkan langganan channel sebelum langganan yang ada berakhir dan pelanggan menerima pengembalian dana untuk pembayaran bulan terakhir. Nah, ini ya untuk perubahan atau pembaruannya. Nah, di sini juga misalnya kalian masih bingung, kita bisa pelajari lebih lanjut ya terkait mode dijeda itu seperti apa sih. Nah, kita bisa pelajari lebih lanjut di sini. Nah, di sini ya. Langganan di channel Anda akan memasuki mode dijeda jika ya channel Anda telah dihentikan atau terbukti melanggar kebijakan monetisasi YouTube ya. Anda kehilangan monetisasi karena meninggalkan atau mengubah pemilik konten.
ya, Anda menetapkan channel sebagai dibuat untuk anak-anak. Nah, hal yang akan terjadi saat channel Anda berada dalam mode dijeda. Ya, selama mode dijeda, pelanggan akan kehilangan akses untuk mendapatkan keuntungan khusus pelanggan dari channel Anda. Ya. Dan pembayaran akan dijeda. Selain itu, tombol gabung juga akan hilang dari channel Anda. Perlu diperhatikan bahwa pelanggan dapat membatalkan langganannya kapan saja, terutama saat channel Anda berada dalam mode dijeda. Ya. Keluar dari mode dijeda. Untuk keluar dari mode dijeda dan melanjutkan langganan channel, Anda harus membuka, ya. Nah, ini untuk linknya, ya. Dan mengklik aktifkan di kotak langganan channel. Anda hanya dapat mengaktifkan langganan jika Anda menyetujui dan mematuhi persyaratan dan kebijakan kami, termasuk addendum produk komersi. Ya, setelah Anda melanjutkan langganan, pelanggan Anda akan kembali memperoleh akses untuk mendapatkan keuntungan khusus pelanggan dari channel Anda. Mereka akan kembali ditagih di awal siklus penagihan berikutnya, kecuali jika mereka membatalkannya, ya. Hal yang akan terjadi pada pelanggan saat Anda berada dalam mode dijeda, Anda dapat kehilangan beberapa pelanggan saat channel Anda berada dalam mode dijeda. Untuk pelanggan yang telah mendaftar di YouTube, ya, kami tidak akan membatalkan langganan mereka selama 90 hari saat channel Anda berada dalam mode dijeda. Nah, kalau ini masih 90 hari nih. Nah, coba, kami tidak akan membatalkan langganan mereka selama 90 hari saat channel Anda berada dalam mode dijeda. Nah, kalau ini masih 90 hari ya. Nah, karena tadi pembaruan tadi 90 hari menjadi 120 hari ya. Ngerti ya? Jadi 120 hari ya. Nah, mereka dapat membatalkan langganannya selama periode ini. Tuh ya. Jika pelanggan mendaftar di aplikasi YouTube untuk Android dan iOS ya, dan periode penagihannya berakhir saat channel Anda berada dalam mode dijeda, mereka dapat kehilangan langganan ke channel Anda. Pelanggan akan memiliki opsi untuk bergabung kembali jika langganan channel dilanjutkan. Nah, hal yang akan terjadi jika Anda berada dalam mode dijeda selama lebih dari 120 hari ya. Kan tadi udah ada pembaruannya gitu ya. Nah, itu berlaku dengan tanggal yang sudah ditentukan tadi ya. Jika langganan channel tidak dilanjutkan dalam waktu 90 hari, langganan di channel Anda akan diakhiri dan Anda akan kehilangan semua pelanggan di channel tersebut. Pada saat penghentian tersebut, pelanggan akan otomatis ya menerima pengembalian dana pembayaran langganan channel Anda bulan terakhir. Jika kami harus mengembalikan dana pelanggan Anda, bagian Anda akan dikurangi dari akun AdSense Anda. Nah, ini terkait mode dijeda. Kalau tadi masih 90 hari ya. Nah, karena pembaruan ini nih ya, jadi 120 hari. Dan ini mulai berlaku 5 Juni 2023. Nah, ngerti ya sampai sini? Dan di sini yang ketiga terkait program partner YouTube ya. Ini terkait permohonan ulang ya, atau pengajuan ulang untuk bergabung menjadi program partner YouTube. Nah, mulai 5 Juni 2023 kami akan memperpanjang masa berlaku kebijakan permohonan ulang program partner YouTube atau YPP ya, dari 30 hari menjadi 90 hari. Artinya, channel yang telah ditangguhkan atau ditolak lebih dari sekali dari YPP kini harus menunggu 90 hari sebelum dapat mengajukan permohonan ulang. Jika ini adalah pertama kalinya Anda ditolak dari YPP, Anda masih dapat mengajukan permohonan ulang
setelah 30 hari. Namun jika ditolak lagi, Anda harus menunggu 90 hari sebelum dapat mengajukan permohonan ulang ya. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi kebijakan banding kami dan channel tetap memiliki waktu 21 hari untuk mengajukan banding atas keputusan penangguhan dan penolakan. Jika pengajuan banding tidak disetujui, dan ini bukan pertama kalinya Anda ditolak dari EPP, Anda harus menunggu 90 hari sebelum dapat mengajukan permohonan ulang ke program ini. Nah, ini ya untuk yang ketiga. Nah, kalau yang ini kalian sudah ngerti ya. Jadi lebih sederhana sih kalau misalnya nih kalian ya daftar nih monetisasi nih ya, daftar monetisasi, terus di situ ya kalian misalnya langsung ditolak nih sekali ya. Tentu di situ kalian ada waktu tuh selama 30 hari baru deh kalau itu bisa pengajuan ulang. Tapi kalau kalian ditolak lagi ya, nah di situ kalian nunggunya 90 hari. Ngerti ya sampai sini? Nah, itu dia terkait pembaruan pada program partner YouTube atau terkait permohonan ulang atau pengajuan ulang ya untuk bergabung menjadi program partner YouTube ya. Dan itulah pembaruan atau perubahan yang bisa aku kasih ke kalian ya. Semoga ini bisa membantu dan pokoknya kalian lebih hati-hati ya dalam membuat sebuah konten ya. Terutama untuk kalian yang pengen channelnya bisa bertahan panjang ya dan bisa menghasilkan uang. Jadi lebih baik original aja lah bikin kontennya ya. Ya semampu kita aja. Oke? Dan untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Oh iya, untuk linknya nanti aku sertakan juga di deskripsi ya video ini supaya kalian bisa baca lebih detail ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.